Ya, selamat pagi, selamat menikmati persekutuan yang luar biasa setiap hari dan juga hari ini ya dengan firman Tuhan dan kita siap. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu hari yang baru Tuhan selalu sediakan buat kami menikmatinya, dan kami memulai dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan untuk menikmati sepanjang hari yang Tuhan sediakan dalam segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat, boleh saya bertanya, siapa yang mau diberkati? Wow, angkat tangan semua ya. Oke. Siapa yang sudah diberkati? Oh, ada yang angkat tangan juga ya. Angkat tangan di dalam hati juga nggak apa-apa. Oke. Kita ngomong sudah diberkati itu berarti yang sudah lewat. Mau diberkati itu berarti yang akan datang. Mungkin pengen yang lebih lagi. Ya. Tapi hari ini, pagi ini kita mau ngomong soal auto berkat. Ya, jadi berkat itu sebetulnya bukan masa lalu, hari ini dan masa yang akan datang. Tapi berkat itu ada, tersedia dan setiap hari bagi kita. Ya. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Saya membaca untuk kita semua. Berkat ada di atas kepala orang benar. Oke. Jadi berkat ini Tuhan janjikan, Tuhan sediakan secara otomatis jika kita adalah orang benar. Ya. Kalau dulu di dalam hukum Taurat kita mengenal perkataan Tuhan di dalam Ulangan pasal 28, berkat itu bersyarat. Nah, syaratnya apa? Jika kamu dengar-dengaran akan firman-Ku, jika kamu melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Begitu kan? Ya, tapi lawannya berkat itu kan kutuk. Ya, di pasal yang sama di dalam Ulangan pasal 28, jika kamu tidak mendengarkan baik-baik firman-Ku, ya, perintah-Ku, dan tidak melakukannya dengan setia, maka kutuk ini akan datang kepadamu. Jadi kutuk juga bersyarat, berkat juga bersyarat. Kutuk nggak dipilih, tetapi banyak orang menjalaninya karena tidak dengar firman, tidak mau taat, tidak mau setia, ya. Tapi hari ini syarat untuk menikmati berkat itu sebetulnya bukan itu, ya, tapi adalah karena orang benar. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang benar? Amin. Tapi kalau misalnya ada orang berkata, atau mungkin ada intimidasi dari si jahat, oh lah kamu baru saja ngapusi, kamu baru saja itu ngambil uangnya orang, oh kamu baru saja melakukan kesalahan, kamu baru saja jatuh, kok kamu bilang orang benar gitu kan, gimana gitu kan. Nah kalau begitu kan memang bisa berubah-ubah statusnya ya. Tapi saya memberitahu pada pagi hari ini bahwa kita dibenarkan bukan karena kelakuan kita, ya. Kelakuan kita tidak menjamin kebenaran kita. Soalnya apa? Firman Tuhan ngomong, kamu melakukan seluruh hukum Taurat tapi salah terhadap satu hal saja, kamu salah semuanya. Ya, dipikir kalau kita ulangan itu, ya soalnya 10 salah satu masih dapat nilai 9. Kalau naik nilai 9 masih bisa juara ya kan. Nilai 9 bisa naik kelas. Tapi kalau soal kebenaran, salah satu itu bukan berarti betul 9. Ya, tapi salah satu itu berarti salah semua. Nah, bisa dibayangkan kalau ngomong soal kebenaran berdasarkan kelakuan. Firman Tuhan ngomong begini, kalau kamu tahu yang baik tapi tidak melakukan yang baik, kamu sudah berbuat dosa. Waduh, lah kalau gitu kita dong orang-orang yang seperti itu, ya, tahu yang baik tapi nggak mau melakukan. Nah gimana? Malah Paulus dalam surat Korintus berkata, ya siapa yang melakukan sesuatu dengan bimbang, bimbang, sudah berbuat dosa. Waduh, makin repot lagi nih. Baru bimbang, belum melakukan, sudah berbuat dosa. Lu piye? Kuatek dosa enggak Bapak Ibu?
Ayo, khawatir itu apa sih? Khawatir itu adalah tidak mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu memberkati, membela, melindungi, menyertai. Khawatir akan masa depan, khawatir akan anak-anak, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan keuangan. Lah, khawatir itu artinya apa? Tidak percaya Tuhan. Lah, khawatir itu dosa enggak? Ya dosa juga kan? Lah, siapa yang nggak pernah khawatir? Jadi kalau ngomong soal dosa, jangan pernah menilai orang lain. Oh, kamu orang yang suci ya. Wah, saya nggak lebih baik dari kamu ya. Sebentar. Dosa besar, dosa kecil itu sebenarnya sama gitu ya. Hanya bunyinya yang beda. Kalau dosa besar itu bunyinya blung gitu. Tapi kalau dosa kecil blung gitu. Nah, tapi sebetulnya semuanya sama. Semuanya jatuh ke dasar laut dan ditelan, ditenggelamkan. Tetapi ada kabar baik untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, membangkitkan kita. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Kita lihat ya. 2 Korintus pasal 5, ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ingat di dalam kebaktian beberapa tahun yang lalu di GKMI Kenari, saya menggunakan ilustrasi semacam ini. Ini saya berdosa. Karena apa? Karena dosa Adam dan Hawa dan natur dosa itu menjadikan saya cenderung untuk melakukan dosa. Dan kalau disebut dosa saya, banyak sekali. Ya, dosanya orang baik itu kan tahu yang baik, tidak melakukan yang baik, gitu. Jadi sehari 3 kali, ya kayak minum obat aja. Setahun 3 kali, 365 berarti 1100 sekian. Oke lah, dihitung aja 1000 gitu ya. Kalau saya sekarang usia 59, bayangkan dosanya orang baik cuman 59.000. Waduh, banyak juga ya. Nah, gimana kalau ternyata bahwa karena kondisi itu menjadikan kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Nah, ayat ini meneguhkan kita akan kebenaran hidup kita. Sekali lagi, iya, siapakah Yesus? Ya, yang turun dari surga, ya. Dialah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Lihat tangan saya, yang satunya ini sebelah kiri tangan saya penuh dosa. Di sebelah kanan saya ini adalah Yesus yang menjadi manusia. Ya. Lalu ya, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena saya. Ya. Dan kemudian Dia naik ke atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menanggung semua kutuk dosa saya, dan kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, memberikan kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya saya adalah, siapakah saya hari ini di dalam Yesus? Saya adalah kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang benar dijadikan tidak benar, supaya saya yang tidak benar dijadikan benar. Dan ini adalah pertukaran status yang sangat sempurna. Ya, penebusan itu bukan usaha dari kita, tapi usaha dari Tuhan yang mau menyelamatkan kita karena mengasihi kita. Ya, jadi saya percaya hari ini saya adalah orang benar. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah engkau juga boleh berkata, kamu adalah orang benar, saya adalah orang benar? Bagaimana kalau kita mendapatkan semacam intimidasi dan semacam penuduhan? Ya, kamu kelakuanmu masih gitu kok, kamu bilang orang benar. Bapak Ibu jawab, saya adalah kebenaran, bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan untuk saya. Dan apakah itu yang membuat saya melakukan sesuatu yang benar? Iya, karena Dia ada di dalam kita, dan kita melakukan yang benar bukan berdasarkan kekuatan kita, gitu ya. Dan jaminan bahwa yang benar sudah ada di dalam kita, maka status kita, jati diri kita akan memimpin kita untuk melakukan hal yang benar dan memuliakan Tuhan. Percayalah itu. Jadi hari ini kalau engkau berkata, Tuhan berkati aku, stop.
Kamu orang benar di dalam Yesus Kristus dan berkat Tuhan itu sudah Tuhan taruh di atas kepalamu. Coba tengok ke atas, ya di atas kepalamu disitulah berkat Tuhan. Kalau kamu pergi ke Semarang, mampirlah ke tempat saya atau telepon saya, mari kita makan sama-sama. Saya berkata, berkat itu mengikuti engkau selama perjalanan dari Kudus ke Semarang. Bagaimana pulang lagi ke Kudus? Tuhan mengikuti engkau. Di mana saja engkau bangun, engkau tidur. Engkau di dalam rumah, engkau di luar rumah. Engkau pergi, ya dan kembali. Saudara-saudara, saya berkata, berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Auto blessing, auto berkat. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Ya, saya ingat akan anak sulung. Ya, anak sulung itu sebetulnya terhilang di rumah sendiri ya. Ketika adiknya yang habis mengfoya-foya dan menghabiskan harta bapaknya pulang, ya, yang luar biasa ini bapaknya menjemput dan berlari-lari menyambut anaknya yang bungsu, ya kan? Nah, tetapi yang sulung marah. Kenapa marah? Karena adiknya yang foya-foya, ya adiknya sudah memboroskan harta bersama pelacur-pelacur. Bapaknya menyambut dengan begitu luar biasa, antusias, malah kasih cincin, kasih kasut, dan bikin pesta yang besar. Wah, mana orang gak marah ya kan? Kalau orang hanya melihat, memperhatikan performance dari dirinya masing-masing, sebetulnya anak sulung berhak memang protes. Ya, dan dia protes betulan. Ya, ketika bapaknya memanggil dia, "Lu kenapa? Adikmu kan mau pulang. Sudah pulang, dia sudah mati nih, hidup lagi. Harusnya kita bersuka cita. Kenapa kamu marah?" Lalu dia berpikir dengan dirinya sendiri, "Bapa, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Aku taat kepada Bapa, aku setia kepada Bapa. Tetapi kenapa anak kambing saja gak pernah kamu kasih Bapa? Sedangkan adikku," ya, bukan adikku itu ya. Dia sebutnya itu apa itu? Yang baru saja menghabiskan harta Bapa, berfoya-foya dengan pelacur. Bapak malah pestakan, "Aku anak kambing." Aduh, Bapak Ibu nelongso banget ya. Nelongsonya kenapa? Karena dia tidak menyadari, Bapak Ibu, Saudara, bahwa dia anaknya orang kaya, bapaknya kaya, dan bapaknya bilang gini, "Anakku, bukankah segala kepunyaanku juga kepunyaanmu? Kenapa hanya anak kambing?" Gitu ya, kalau saya lanjutkan. "Kenapa hanya kamu pikirkan anak kambing dan itu masih nunggu saya kasih? Kenapa? Semua punyaku punyamu, ambil aja yang kamu mau." Lah wong adikmu juga ngambil minta tak kasih. Itulah kasih karunia Bapa kita. Jadi salah banget kalau kita minta berkat Tuhan. Ya, Tuhan sudah sediakan. Alkitab mencatat itu semua. Ya, dalam Roma 8 ayat 32. Berkali-kali saya membaca ayat ini, saya masih ingat dan memang ini betul ayat favorit. Jadi kalau saya ulang-ulang, ya bersabarlah. Jangan-jangan memang ini untuk yang lupa, diingatkan lagi ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk diserahkan kepada kita, gitu ya. Ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus sudah diberikan kepada kita, Bapak Ibu, saudara sudah menerimanya. Oh, puji Tuhan, amin. Engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat, segala sesuatu ada di dalam Dia, karena segala sesuatu itu ada setelah Dia, karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, dan segala sesuatu itu bersama-sama dengan Dia. Dan segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu pikirkan, yang kamu doakan, yang kamu harapkan, bahkan segala sesuatu yang kamu gak pikir, gak lihat, tapi yang Tuhan sediakan bagi kamu secara melimpah-limpah itu, sebetulnya kamu tinggal ambil. Jangan pernah berdoa lagi, "Tuhan berkati aku." Sudah nak, ya Tuhan aku mau berkat-Mu. Loh, sudah nak, ambil aja nak. Ya, jadi auto berkat itu artinya adalah kamu orang benar, sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh hidup Yesus. Jadi artinya segala sesuatu itu sudah diserahkan bersama-sama dengan Dia kepada kamu. Enjoy aja, percayalah masa depanmu
Tuhan menjamin. Meskipun hari ini mungkin ada beberapa di antara kita yang katakanlah kesulitan dengan keuangan, kesulitan dengan pekerjaan, kesulitan dengan kesehatan. Tapi percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik. Di balik semua pergumulan yang engkau hadapi, ya, auto blessing, auto berkat itu Tuhan selalu siap hadirkan di dalam kehidupanmu. Oke Bapak Ibu dan saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan, lewati hari ini dengan sebuah keyakinan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyediakan berkat buat saya hari ini. Tuhan, terima kasih karena di atas kepalaku yang sudah Engkau benarkan ini, aku menerima segala berkat yang terus-menerus mengikuti. Malah di dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu ayat 6, ya. Segala kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Ya, saudara-saudara, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Itu mengikuti itu bahasa aslinya sebetulnya mengejar kita. Ya, bayangkan. Ya, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan aku, ya toh. Membaringkannya saja di atas rumput hijau. Kalau domba dibaringkan di atas rumput itu artinya apa? Dibaringkan di atas ketersediaan. Ya, ia membawa kita kepada air yang tenang. Itu adalah kelimpahan. Bahkan di hadapan para lawan kita, Tuhan menyediakan hidangan. Saudara-saudara, Tuhan memberkatimu hari ini. Berkat Tuhan mengikutimu. Berkat Tuhan mengejarmu. Tersedia di atas orang benar. Katakan bersama, aku orang benar. Aku diberkati Tuhan. Saya punya 4 kalimat yang kami sering ucapkan di jemaat. Dan itu kalimat yang hari ini ditulis di mimbar besar-besar. Nah, kalimatnya seperti ini. Ya, nanti ikuti ya. 1. Yesus milik saya. Oke? Saya milik Yesus. Oke? Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Oke, kalimat pertama, saya milik Yesus. Oke, kalimat kedua, Yesus milik saya. Oke, kalimat ketiga, memiliki Yesus, memiliki segalanya. Kalimat keempat, saya memiliki segalanya. Oke, sudah hafal? Sekali lagi bersama dengan saya. Ya, saya milik Yesus. Yesus milik saya. Ya, memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Saudara sudah memiliki segalanya karena engkau sudah memiliki Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami diteguhkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu bahwa memiliki Yesus adalah memiliki segalanya. Dan karena engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami, jemaat yang engkau kasih, maka hari ini bersama dengan jemaat saya boleh berkata, kami memiliki segalanya. Auto berkat itu menjadi bagian hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang umur hidup kami. Dan kami tidak ada lagi, Tuhan, hal-hal yang di belakang atau di masa depan yang kami ragukan. Sebab kami tahu dimanapun kamu pergi, dimanapun kami berangkat, dimanapun kami ada, berkat itu ada di atas kepala kami karena kami adalah orang benar. Terima kasih anugerah-Mu menyertai kami dan seluruh jemaat GKMI Kenari dan seluruh rohaniwan, gembala, pengurus majelis dan semua aktivis, tidak ada yang terkecuali. Gereja-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat, bagi sekeliling dan kudus. Ya, nama Tuhan dimasyurkan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Semua kita berkata, amin, amin, amin. Shalom.